Setiap orang Islam memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama Islam. Nah, dengan cara berdakwah. Dalam hal ini, dakwah dilakukan bukan untuk mencari harta, mencari popularitas, tetapi semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam. Mereka melakukan dakwah dengan cara damai dan ikhlas. Marilah kita simak pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh dan semangat agar dapat memperoleh manfaat yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Kak Adnan yang akan mendampingi teman-teman semua dalam pembelajaran kali ini. Yuk mari kita ikuti pembelajaran kali ini. Sebelumnya berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sejarah Islam di Nusantara. Nah, dengan tema kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, teman-teman, pada pembelajaran kali ini ada 3 poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, dapat memahami alur perjalanan dakwah di Nusantara. Dalam hal ini adalah Wali Songo. Kemudian yang kedua, lebih mengetahui cara dakwah yang dilakukan oleh ulama di Nusantara. Dan kemudian yang ketiga, itu ada cara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara kita. Nah, nanti kita semua akan membahasnya satu persatu ya teman-teman. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui Indonesia dikenal sebagai negara yang dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Indonesia tidak begitu dikenal. Nah, namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Untuk itu, materi yang akan kita pelajari bersama yaitu tentang alur perjalanan dakwah di Nusantara, cara dakwah di Nusantara, dan serta bentuk kerajaan Islam di Nusantara. Disimak baik-baik ya teman-teman. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu ada alur dakwah Islam di Nusantara. Nah, di dalam alur dakwah tersebut terdapat teori-teori tentang kedatangan Islam. Yang pertama, teori Mekah, kemudian yang kedua, teori Gujarat, yang ketiga, teori Persia, dan yang keempat, teori Cina. Nah, menurut teman-teman, bagaimana sih teori-teori tersebut? Nah, pasti pada bingung kan? Nah, mari kita simak. Jadi teman-teman, menurut catatan sejarah, pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Nah, wilayah Nusantara yang menjadi lintasan perdagangan tersebut adalah wilayah Nusantara yang bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Nah, daerah tersebut sudah menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Nah, berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam itu sudah masuk pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13 Masehi yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama di Nusantara. Adapun teori-teori tersebut antara lain, yang pertama, teori Mekah. Nah, pada teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Nah, para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan, motivasi dakwah menjadi pendorong utama mereka
untuk datang ke Nusantara. Kemudian yang kedua ada teori Gujarat. Nah, menurut teori ini orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabur sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Nah, namun menyebarkan agama Islam di Indonesia bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah meluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga ada teori Persia. Nah, dalam teori Persia ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia melalui daerah Persia atau Parsi yang sekarang menjadi negara Iran. Nah, sebagai buktinya ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Nah, tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Nah, kemudian teori yang keempat atau terakhir yaitu ada teori Cina. Nah, menurut teori Cina ini proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Nah, jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Nah, ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Nah, itu teman-teman beberapa teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Nah, teman-teman, dalam proses atau alur dari perjalanan Islam di Nusantara tersebut tidak luput dengan peran seorang wali atau kita kenal dengan Wali Songo. Nah, siapa saja Wali Songo tersebut? Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan nama-nama Wali Songo. Yang pertama ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan yang terakhir ada Sunan Muria. Nah, kita akan membahasnya satu persatu, tapi sedikit singkat ya. Nah, teman-teman, mari kita pelajari satu persatu tentang nama-nama Wali Songo yang cukup terkenal di Nusantara. Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau sering kita kenal dengan Sunan Gresik atau Syekh Mahfudi. Nah, dia berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Dia menyebarkan agama Islam di Gresik dengan cara-cara dakwahnya. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel atau dengan nama asli Raden Rahmat yang berkedudukan di Ampel, Surabaya. Nah, teman-teman, untuk nama Wali Songo yang ketiga itu ada Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau adalah putra dari Raden Rahmat Sunan Ampel. Beliau tinggal di Bonang dekat dengan Tuban. Kemudian yang keempat ada Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku. Nah, beliau berkedudukan di Bukit Giri dekat dengan Gresik. Nah, kemudian yang kelima ada Sunan Derajat atau Syarifuddin. Ia juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat dengan Sedayu, Surabaya. Kemudian yang keenam ada Sunan Gunung Jati atau nama aslinya yaitu Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai sebelah utara Aceh. Ia berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Kemudian yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Nah, beliau adalah putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. Kemudian yang kedelapan ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Masyahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilaktika, seorang bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Kemudian yang terakhir teman-teman yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga
yang berkedudukan di Gunung Muria Kudus. Nah, itu semua adalah nama dari Wali Songo yang perlu kita teladani dari sifatnya dan perlu juga kita ketahui dari sejarah-sejarahnya. Nah, begitu teman-teman. Nah, kemudian yang poin B teman-teman, yaitu ada cara dakwah Islam di Nusantara. Nah, teman-teman pasti banyak yang belum tahu atau belum memahami ya tentang cara-cara dakwah yang dilakukan oleh ulama-ulama di Nusantara. Nah, yang pertama teman-teman, yaitu ada melalui jalur perdagangan. Nah, proses penyebaran Islam melalui jalur ini dilakukan oleh pedagang muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Nah, para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang tersebut saat itu menghubungkan Asia Barat. Nah, jalurnya itu melalui Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara teman-teman. Nah, para pedagang muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam selain dengan berdagang. Kemudian jalur yang kedua yaitu melalui jalur perkawinan. Nah, sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Nah, dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan teman-teman. Nah, disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja menjadi masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan muslim yang disebut pekojan. Nah, perkampungan pekojan ini banyak dijumpai di beberapa kota di Indonesia hingga saat ini teman-teman. Kemudian yang ketiga ada jalur pendidikan. Nah, para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah di Nusantara teman-teman. Nah, lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Namun lama-kelamaan nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda tiap daerah. Nah, setelah menamatkan pendidikan, mereka biasanya kembali ke kampung halaman masing-masing untuk menyebarkan agama Islam yang diperolehnya dari belajar di lembaga pendidikan tersebut teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ada hubungan sosial. Nah, mereka yang tinggal di Nusantara ini aktif membaur dan memiliki hubungan sosial yang cukup erat ya teman-teman. Nah, sikap mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta kedermawanan. Nah, silaturahmi juga, kerjasama, dan mereka saling bergotong royong untuk bersatu dalam membangun Nusantara ini teman-teman. Nah, yang kelima, yang terakhir yaitu ada jalur kesenian teman-teman. Nah, misalnya pada seni bangunan, yaitu ada masjid, mimbar, dan ukiran-ukirannya itu menunjukkan motif-motif seperti terdapat pada candi-candi. Jadi dapat paduan akulturasi namanya antara Islam dengan Hindu atau Buddha yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu sebelum Islam masuk ke Indonesia. Nah, dan tersebut terjadi akulturasi sehingga motif tersebut itu terdapat antara perpaduan Islam dan Hindu atau Buddha. Misalnya dilihat pada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan di Cirebon, dan Masjid Agung Banten. Nah, selain itu pada zaman dahulu juga terdapat wayang kulit. Nah, mereka tidak pernah meminta upah untuk menggelar pertunjukan. Jadi pada zaman dahulu pertunjukan wayang kulit dilakukan secara gratis. Nah, penonton hanya diminta agar mengikutinya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, hal ini berarti para penonton telah masuk Islam. Nah, sebagian besar cerita wayang kulit dikutip dari cerita Mahabharata dan Ramayana. Namun sedikit demi sedikit dimasuki oleh nilai-nilai dari
ajaran agama Islam, teman-teman. Nah, itu semua adalah salah, yaitu tentang alur ya, atau dari masuknya Islam di Nusantara, yaitu dapat melalui jalur pendidikan, kesenian, kemudian ada perkawinan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam hal ini Islam dapat berkembang dengan pesat hingga sampai saat ini, teman-teman. Nah, teman-teman, poin yang ketiga atau poin yang terakhir dari pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, teman-teman, perlu diketahui pada zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka itu, di Nusantara sudah terdapat berbagai macam kerajaan Islam yang mendiami tanah Indonesia ini. Nah, untuk itu mari kita pelajari kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang ada di Nusantara. Yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh, Kabupaten Laut Sumawe atau Aceh Utara sekarang, teman-teman. Nah, sebagaimana diketahui, proses dakwah Islam di daerah-daerah Pantai terjadi pada abad ke-7 Masehi. Nah, Samudra Pasai adalah suatu kota di daerah Aceh. Nah, kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, teman-teman. Nah, kawasan Aceh yang strategis dan berada di pintu masuk Selat Malaka menjadikan Aceh sebagai tempat pertemuan para pedagang dari berbagai daerah di Nusantara maupun para pedagang dari luar negeri, teman-teman. Nah, dari Aceh ini ada bukti yang bahwa Islam masuk ke Nusantara, yaitu salah satu buktinya yaitu terdapat nisan seorang raja yang pertama, Sultan Malik Al-Soleh, yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah, yang diperkirakan bertepatan dengan tahun 1297 Masehi, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada Kerajaan Aceh. Nah, kerajaan ini terletak di Kabupaten Aceh Besar, teman-teman, sekarang. Nah, nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan Aceh Besar yang berpusat di Kuta Raja. Nah, Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus pendiri kerajaan Aceh tersebut itu adalah Sultan Ali Muqayyad Shah. Nah, yang ketiga yaitu ada Kerajaan Demak. Nah, Kerajaan Demak itu terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pesisir utara Jawa, teman-teman. Nah, kerajaan ini didirikan oleh Raden Batah pada tahun 1478 Masehi. Kemudian yang keempat itu ada Kerajaan Pajang. Nah, kerajaan ini sebagai penerus dari Kerajaan Demak, teman-teman. Nah, Kerajaan Pajang ini pertama, jadi Kerajaan Pajang ini merupakan penerus dari Kerajaan Demak yang dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Joko Tingkir dari Pengging di lereng Gunung Merapi. Nah, Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya. Nah, selanjutnya ada Kerajaan Mataram Islam, teman-teman. Nah, kerajaan ini berdiri pada tahun 1586 Masehi dan raja pertamanya yaitu ada Sutawijaya yang bergelar Senopati Ing Alengka Sayyidin Panatagomo, artinya panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama, teman-teman. Nah, pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yaitu di Kota Gede, teman-teman. Nah, Kerajaan Mataram mencapai puncak
kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Ageng Hayogrokusumo. Nah teman-teman, itu dari kerajaan Mataram Islam. Kemudian selanjutnya yaitu ada kerajaan Banjar. Nah kerajaan ini terletak di Pulau Kalimantan teman-teman. Nah tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Nah pusat kerajaan Banjar pertama yaitu di daerah sekitar Kuin Utara atau kota Banjarmasin sekarang teman-teman. Nah namun setelah keraton di Kuin dihancurkan oleh Belanda, pusat kerajaan dipindahkan ke Martapura. Nah dulu itu dihancurkan oleh Belanda sebelumnya, sekarang pindah ke Martapura. Kemudian kerajaan Gorontalo selanjutnya teman-teman. Nah kerajaan Gorontalo ini awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Batis Salapang atau 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa yaitu Tombolo, Logiung, kemudian ada Parang-Parang, Data, Agang, Jani. Kemudian ada Sumata, Hisei, Sero, dan Kalili. Nah kemudian kesembilan komunitas tersebut bergabung dan sepakat membentuk kerajaan yang dinamai dengan Kerajaan Goa teman-teman. Nah kerajaan Goa tersebut adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan. Nah di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat banyak kerajaan yang berjulak Hindu, tapi yang terkenal adalah Goa, Talau, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada tahun 1605 itu Sultan yang dipimpin oleh Sultan Alauddin dari Goa masuk Islam. Nah berkat masuknya Islam ini oleh Sultan Alauddin, nah akhirnya membentuk kerajaan Islam. Kemudian kerajaan selanjutnya yaitu ada kerajaan Ternate yang berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu atau Pulau Ternate. Selain kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain yaitu Jailolo, kemudian ada Tidore, Bacan, dan kerajaan Obi. Nah semua itu terdapat pada sekitar daerah kerajaan Ternate teman-teman. Nah kerajaan Ternate banyak menghasilkan rempah-rempah sehingga Ternate banyak dikunjungi oleh pedagang-pedagang dari Jawa, Melayu, Cina, dan Arab teman-teman. Nah selain didatangi para pedagang, Ternate juga memiliki kapal-kapal yang sering berlayar ke daerah-daerah lain seperti luar negeri dan lain sebagainya. Nah kemudian kerajaan selanjutnya atau yang terakhir yaitu ada kerajaan Tidore. Nah kerajaan Tidore ini berpusat di kota Tidore, Maluku Utara. Nah kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate teman-teman. Nah menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama yaitu Syahadati alias Muhammad Nagol yang naik tahta sekitar tahun 1081 Masehi. Nah baru pada raja yang ke-9 yaitu Cirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab teman-teman. Nah setelah masuk Islam bersama para pemusat kerajaan lainnya yang mendapat gelar Sultan Jamaluddin teman-teman. Nah kemudian setelah Ternate berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut Uli V teman-teman. Nah kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera. Jadi antara Ternate dan Tidore sama-sama meluaskan daerah wilayahnya teman-teman. Nah yaitu daerah perluasan dari Tidore diantaranya Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa teman-teman. Nah demikian juga
kerajaan Bacan, dan Jailolo juga tenggelam dalam pengaruh kerajaan Tidore. Teman-teman, tak terasa ya, kesempatan kita pada kali ini terbatas. Mungkin kita bisa bertemu atau berjumpa di lain waktu lagi. Nah, kesimpulan pada pembelajaran kali ini yaitu bahwa kita sebagai umat Islam harus menghargai dan menghormati jasa para ulama yang terdahulu yang telah mengajarkan ajaran Islam sehingga sampai pada kita hingga saat ini, teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa meneladani dari sikap beliau yang tanpa putus asa dan semangat gigih dan sebagainya, berjuang demi menegakkan ajaran agama Islam di Nusantara ini, teman-teman. Nah, demikian penjelasan dari saya, teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat dan berkah kepada kita ataupun orang lain. Jangan lupa untuk semangat belajar ya, dan tetap semangat belajar serta rajin membaca buku, karena buku adalah wawasan dan jendela ilmu, agar wawasan kita lebih luas dan menambah banyak ilmu, serta jangan lupa untuk diamalkan ya, teman-teman. Nah, apa yang telah kita pelajari. Oke, teman-teman, saya akhiri. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, teman-teman.